Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Baniansori dengan NIM 2019-210141. Di sini saya akan membahas materi tentang pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas, saham, instrumen derivatif, atau instrumen lainnya. Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Selanjutnya ada saham. Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan dalam bentuk PT. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas atau yang paling populer di pasar modal. Dengan memiliki saham, investor akan memperoleh dividen dan memanfaatkan fluktuasi harga saham dengan menjual saham tersebut untuk memperoleh keuntungan yang dinamakan capital gain. Lanjut, ada saham dalam segi cara peralihan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saham unjuk yang bertujuan agar mudah dipindahtangankan dari investor satu ke investor lainnya. Yang kedua ada saham atas nama. Yang kedua ada saham dari hak tagih. Saham hak tagih ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa ini mempunyai karakteristik yang bisa melakukan klaim kepemilikan pada semua penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada saham preferen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Konita Ramadhani dengan NIM 2019-210-142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obligasi. Obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Jenis-jenis obligasi ditinjau dari segi peralihan antara lain. Yang pertama, obligasi atas tunjuk merupakan jenis obligasi di mana di dalam obligasi tidak terdapat nama dan mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, obligasi atas nama merupakan obligasi di mana nama pemilik obligasi tersebut terdapat dalam obligasi. Untuk dialihkan butuh berbagai persyaratan dan prosedur. Yang kedua, obligasi ditinjau dari segi jaminan. Yang pertama, obligasi dengan jaminan merupakan jenis obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Pengertian tanpa jaminan artinya obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata. Yang ketiga, jenis obligasi ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap merupakan obligasi yang memberikan bunga secara tetap setiap periode tertentu, misalnya 16% per tahun. Yang kedua, obligasi dengan bunga tidak tetap merupakan obligasi yang memberikan bunga tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku dalam periode tertentu. Yang ketiga, obligasi tanpa bunga merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Yang keempat, jenis obligasi ditinjau dari segi penerbit. Obligasi oleh pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, atau pemerintahan pusat. Yang kedua, obligasi oleh swasta merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta. Yang terakhir, obligasi ditinjau dari segi jatuh tempo antara lain. Yang pertama, obligasi jangka pendek merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, obligasi jangka menengah, yaitu obligasi yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga, jangka waktu panjang merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi. Yang pertama, emiten, perusahaan yang melakukan emisi baik berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor, pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.
Yang ketiga, penjamin emisi. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, pihak yang menjual efek dan perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang, perantara antara si penjual dengan si pembeli. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pratipta Jazalis Yuda dengan NIM 2019-210144. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Dengan investasi, kita memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, atau bisa dengan cara berdagang. Investasi sendiri adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. Sederhananya, Anda bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebut saja tujuan Anda adalah ingin membangun rumah di masa depan atau menyekolahkan anggota keluarga Anda. Lalu ada lembaga penunjang, adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas serta berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang ini terdiri dari penjamin emisi, perdagangan efek, penanggung, dan yang terakhir perantara perdagangan efek. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vira Yunia Indrayana dengan NIM 2019-210-149. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wali amanat. Apa sih wali amanat itu? Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Salah satu tugasnya adalah mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang. Yang kedua, yaitu perusahaan surat berharga. Surat berharga ini sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi pemegangan modern, khususnya pada kalangan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan pengelola dana adalah funds manager, yaitu pengelolaan dana sendiri dari eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kantor administrasi efek. Apa sih kantor administrasi efek tersebut? Kantor administrasi efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten atau pencatatan pemilik efek tersebut. Selanjutnya, Departemen Kehakiman. Apa sih Departemen Kehakiman? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kemitraan Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Selanjutnya yaitu Departemen Teknis. Bertanggung jawab memilih, mengoperasikan, dan memelihara studio, control room, dan peralatan pemencar. Dan juga bertanggung jawab melaksanakan pengawasan teknik. Selanjutnya adalah BKPM atau Badan Koordinasi Penamanan Modal. Merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi, kebijakan, dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu Badan Pengawasan Modal Pasar dan Lembaga Keuangan, disingkat sebagai BAPEPAM-LK, yaitu sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan
Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvina Limatul Hikmah dengan NIM 2019-310155. Di sini saya melanjutkan presentasi teman saya. Lembaga swasta terdiri dari 1. Notaris. Rencana untuk menjual saham atau obligasi di pasar modal terlebih dahulu harus dipersetujui RUPS. Agar persetujuan tersebut sah diperlukan jasa notaris. Catatan-catatan yang perlu disahkan notaris antara lain berita acara RUPS, semua keputusan dalam RUPS, dan perubahan anggaran yang dilakukan. 2. Akuntan publik. Akuntan publik dibutuhkan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelayakan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal emiten. Setelah melalui beberapa penilaian, akuntan publik akan mengeluarkan pernyataan atau pendapat terhadap hasil penilaian yang dilakukan. 3. Konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas memberikan pernyataan tentang keabsahan dokumen yang diajukan, seperti akte pendirian dan anggaran perusahaan, pernyataan modal oleh pemegang saham sebelum go publik, penilaian izin usaha, status kepemilikan dari aktiva perusahaan, perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga, dan kemungkinan gugatan atau tuntutan. Keempat, badan penilai. Badan penilai bertugas menilai kewajaran nilai aktiva seperti tanah, gedung, mobil, dan aktiva lain, sehingga seluruh nilai aktiva dapat diketahui dengan jelas dan benar. 5. Konsultan efek. Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Konsultan efek akan memberikan konsultasi tentang jenis dana yang diperlukan, pemilihan sumber dana yang diinginkan, dan struktur permodalan yang tepat. Selanjutnya, menjelaskan tentang prosedur emisi. 1. Tahap persiapan. Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal adalah mengadakan rapat umum pemegang saham RUPS. Di dalam RUPS yang dihadiri para pemegang saham yang dibicarakan antara lain tujuan mencari modal di pasar modal, jenis modal yang diinginkan, jumlah modal yang dibutuhkan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi. 2. Penyampaian letter of intent. Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat, kemudian diajukan ke Bapepam sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Penyampaian letter of intent meliputi pernyataan untuk emisi, jenis efek, nominal efek, waktu emisi, tujuan dan penggunaan dana emisi, data-data mengenai perusahaan, nama dan alamat bank yang menjadi relasi notaris, akuntan, dan penasihat hukum. Ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran. Langkah selanjutnya setelah penyampaian letter of intent adalah penyampaian pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran memuat informasi-informasi antara lain data tentang manajemen dan komisaris, data tentang struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, penjamin pelaksana emisi. Keempat, evaluasi oleh Bapepam. Kemudian apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka oleh Bapepam akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi oleh Bapepam meliputi kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen harus ada dan dikatakan lengkap, antara lain meliputi
pernyataan pendaftaran, anggaran dasar perusahaan, laporan keuangan, jenis surat perjanjian yang telah dibuat dengan penjamin emisi, dealer, wali amanat, penanggung, dan perjanjian lainnya, surat pendapat dari segi hukum, laporan dari perusahaan penilai, jadwal waktu emisi dari penjamin emisi, laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi, surat pernyataan dari akuntan, surat pernyataan dari manajemen, draft prospektus. 5. Dengan pendapat terbuka. Semua persyaratan telah dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi. Maka langkah selanjutnya adalah mengadakan debat terbuka. Debat terbuka diikuti oleh Bapepam, perusahaan yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga yang terkait. Tujuan debat terbuka adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Keenam, persyaratan emisi. Izin registrasi dan listing diberikan oleh Bapepam setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Namo Lydia dengan NIM 2019-210156. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pasar perdana atau pasar primer, merupakan aksi penawaran saham pertama kalinya oleh emiten kepada para pemilik modal dengan periode waktu tertentu. Pihak penerbit atau emiten akan menawarkan saham kepada pemodal sebelum saham diperjualbelikan di pasar sekunder. Penawaran efek di pasar perdana memiliki beberapa tahap yang harus dilalui dan dipenuhi. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana antara lain adalah yang pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Tahap penawaran efek ini dimaksudkan agar calon pembeli mengetahui kehendak emiten dan mempelajari tawaran-tawaran dari pihak emiten dari prospektus yang disebarluaskan. Prospektus hendaknya secara ringkas memuat informasi dan investor yang harus ada adalah sebagai berikut, yaitu tujuan penawaran umum, susunan direksi dan komisaris, masa penawaran, tanggal penjatahan, tanggal pengembalian dana, tanggal penataan di bursa, harga saham atau obligasi, penjamin emisi, laporan keuangan ringkas, bidang usaha emiten, nomor dan tanggal emisi, dan yang terakhir adalah struktur permodalan emiten. Lalu yang kedua adalah masa penawaran. Jangka waktu minimum 3 hari kerja dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di bursa ditetapkan maksimum 90 hari. Investor yang hendak memesan efek dilakukan pada masa penawaran di atas dengan cara mengisi formulir pesanan yang telah disediakan. Formulir pesanan juga hendaknya memuat informasi yang jelas, yaitu tentang harga saham atau obligasi, jumlah saham atau obligasi yang dipesan, identitas pemesanan, tanggal penjatahan dan pengembalian dana, jumlah uang yang dibayarkan, lalu agen penjual yang dihubungi, lalu tata cara pemesanan. Setelah membaca formulir pemesanan, kemudian diisi dan ditandatangani, investor tinggal menyediakan dana sesuai dengan pesanan. Formulir pesanan disertai dengan fotokopi KTP. Lalu yang ketiga adalah masa penjatahan. Penjatahan dilakukan apabila jumlah yang dipesan investor melebihi jumlah yang disediakan emiten. Masa penjatahan dihitung 12 hari kerja setelah mulai berakhirnya masa penawaran. Lalu yang keempat adalah masa pengembalian. Apabila jumlah yang dipesan investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhinya. Batas waktu maksimal 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan. Kelima adalah penyerahan efek. Bagi investor yang sudah memperoleh kepastian memperoleh efek, maka tinggal menunggu penyerahan efek. Penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi sesuai dengan pesanan investor melalui agen penjual. Maksimum masa penyerahan efek 12 hari kerja terhitung mulai tanggal berakhirnya masa penjatahan. Lalu yang keenam adalah pencatatan efek di bursa. Pencatatan efek merupakan proses dan tahap terakhir emisi efek di pasar perdana dan secara resmi diperdagangkan di pasar sekunder.
Lalu yang ketujuh adalah pasar sekunder. Pasar sekunder dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan efek di pasar perdana. Dalam pasar sekunder, perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah tangan dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Bagi pemegang saham yang tujuan utamanya adalah berdagang, maka begitu berakhirnya pasar perdana dan dibukanya pasar sekunder, dapat menjual kembali sahamnya apabila harganya meningkat. Biasanya pemegang saham yang bertujuan berdagang justru sudah mengantisipasi kenaikan saham yang dipilihnya. Harga saham di pasar sekunder sangat besar pengaruhnya saat dijual di pasar perdana. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.